ウヌはこの女と同じ匂いがする。もう終わりか END。 期待外れだ。ネオエクリプスだ。Oke guys, kembali lagi dengan pembahasan alur cerita Fairy Tail yang kali ini udah sampai ke part 73. Kita rekap dulu sebentar ya. Di part sebelumnya, seluruh Spriggan 12 telah berhasil dikalahkan. Beberapa terbunuh, beberapa yang lain mundur dari arena pertarungan dan menyisakan August, sang raja Spriggan 12 yang berhadapan dengan Gildat dan Kana. Sementara itu Natsu telah berhasil memantapkan hati untuk hidup sebagai manusia, sehingga benih iblis dan benih naga yang berada dalam dirinya tidak jadi menyatu dan Natsu pun berhasil mempertahankan nyawanya. Setelah mencegah Grey menggunakan Ice Law Shield, akhirnya Natsu berhadapan lagi dengan kakak sekaligus penciptanya sendiri yang tidak lain adalah Kaisar Kerajaan Alferes alias Zeref Dragneel. Belum selesai sampai di situ, satu lagi musuh umat manusia yang juga disebut sebagai pembasmi umat manusia, sang Raja Naga Agnologia berhasil sampai di bumi setelah Airin yang sempat menahannya dikalahkan oleh Erza. Gimana? Udah penasaran sama kelanjutannya? Kalau gitu kita langsung aja masuk ke pembahasan. Ini dia alur cerita anime Fairy Tail part 73. Starbucks dulu guys. Setelah August menyebut-nyebut tentang pembunuhan Kana, Gildat pun marah besar menyerang August bertubi-tubi. Tapi karena kekuatan sihir si Malapetaka yang begitu besar, serangan Gildat tidak berarti apapun. Di tengah pertarungan itu, August terus-menerus bertanya apakah orang tua dan anak memang harus saling menyayangi, dan kenapa kalau memang seharusnya begitu Zeref tidak pernah menyayangi putranya. Nah, sementara August masih terus mencari jawaban atas kasih sayang antara orang tua dan anak, mari kita lihat dulu keadaan sosok yang sebelumnya mengatakan bahwa dirinya adalah anak Zeref, yaitu Larkat Dragneel. Karena dia merasa saat ini ayahnya tersebut sedang mengalami masalah, tepatnya ayahnya sedang melawan IND iblis terkuat ciptaannya yang masih berlangsung dengan sengit. Ketika sedang seru menyaksikan pertarungan antara Natsu dengan Zeref, tiba-tiba Grey, Lucy, dan Happy mendapatkan pesan telepati dari Mavis yang meminta ketiga anggota Fairy Tail tersebut segera menemuinya di sekitar guild. Obrolan ini harus dijauhkan dari musuh karena Mavis akan membongkar cara untuk menyelamatkan nyawa Natsu. Dengan berat hati, Lucy pun meninggalkan Natsu sendirian menghadapi Zeref. Ketika akan balik mengkonfrontasi Zeref, tiba-tiba Natsu merasakan kantuk luar biasa. Dan ternyata Larkat yang sebelumnya berusaha mencapai guild Fairy Tail sudah datang dan merapalkan sihir tidur kepada Natsu. Dengan ekspresi gilanya, Larkat meminta Zeref segera menghabisi adiknya tersebut agar jiwa putih Natsu melayang ke udara. Tapi bukannya bahagia karena bantuan datang dan memudahkannya mengalahkan musuh, Zeref justru tampak sangat marah karena kedatangan Larkat. Dan tanpa tedeng aling-aling, Kaisar Spriggan itu justru menyerang telak salah satu perisainya. Larkat terus merasa tidak percaya ayahnya sendiri melukainya sampai seperti ini. Tapi Zeref yang diaku-akui sebagai ayah justru mengatakan bahwa dirinya tidak punya anak. Dan ternyata Larkat hanyalah satu iblis buatan Zeref. Larkat adalah eksperimen terbaik dalam rangka membangkitkan adiknya Natsu. Karena itulah Zeref memberikan nama Dragneel kepadanya dan tidak ada hubungan lebih daripada itu. Namun sepertinya Larkat selalu salah paham dan menganggap dirinya adalah anak Zeref, dan malah mengganggu pertarungan Zeref dan Natsu yang sudah dinantikan lama oleh penyihir keabadian tersebut. Sementara itu pertarungan antara Gildat dan August masih berlanjut. Gildat yang melindungi Kana dari serangan August ternyata sudah mengetahui bahwa sumber kekuatan August adalah tongkat yang selama ini dia bawa. Tanpanya August tidak akan bisa meniru sihir lain. Setelah menghancurkan tongkat August, Gildat pun menghajarnya dengan Haja Kensei.
Di tengah-tengah pertarungan itu kita diperlihatkan sebuah ingatan yang sangat mengejutkan. Meskipun Larkat yang selama ini mengaku sebagai anak Zeref, nyatanya hanyalah salah satu iblis yang diciptakan dalam kitab Zeref. Hubungan antara Zeref dengan Mephiss di masa lalu ternyata benar-benar telah melahirkan seorang anak. Dan yang mengetahui hal itu hanyalah Purohito, sahabat Mephiss sekaligus master kedua Fairy Tail, yang khawatir akan besarnya kekuatan sihir yang dimiliki oleh anak sahabatnya sejak lahir. Kekuatan itu bisa jadi bahaya apabila dibiarkan. Akhirnya Purohito memutuskan untuk membiarkan anak Mephiss dan Zeref hidup, tapi menjauhkannya dari manusia dengan membuang anak tersebut ke pegunungan. Anak Zeref dan Mephiss yang dibuang tersebut bisa menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyimpan memori masa lalu. Dan melalui ingatan itulah dia mengetahui bahwa Zeref dan Mephiss orang tuanya. Suatu saat Zeref tiba-tiba menemukan dan menyelamatkannya. Dan sejak itu, anak Zeref tinggal dan hidup dengan Zeref untuk membangun kerajaan Alferes. Karena kesetiaannya, Zeref mengangkat anaknya sebagai salah satu Spriggan 12 dan memberinya nama... 僕にはある少女と過ごした特別な時間があるんだ。お父さんは僕に名前をつけてくれました。あれはオーガスト8月だった。オーガスト。僕の名前。 Iya, dia adalah August yang saat ini bertarung dengan Gildat dan Kana adalah anak kandung Zeref dan Mephiss. Dan selama ini kedua orang tuanya tidak pernah mengetahui bahwa mereka memiliki anak. Meskipun sudah menerima serangan begitu kuat dari Gildat, ternyata August masih bisa bangkit kembali dan memimpin Spriggan 12 itu berencana mengeluarkan seluruh kekuatan sihirnya untuk melenyapkan seisi benua Isgard. Kekuatan sihir yang luar biasa besar dari August telah menguapkan darah manusia sehingga membuat seisi benua mulai sesak napas. Dan ketika itulah August melihat Mephiss, ibu kandungnya yang tidak mengetahui bahwa selama ini dia memiliki anak. Mephiss yang masih berusaha menghubungi Lucy, Grey, dan Happy jadi kebingungan karena kekuatan sihir August telah memutus rantai telepatinya. Ketika melihat Mephiss, seluruh ingatan masa kecilnya seolah kembali berseliweran di kepala August. Dan di saat yang bersamaan aura sihir di sekitar tubuhnya berhenti. Tekanan besar di benua Isgard juga ikut berhenti dan semua orang bisa bernapas lagi. Tetapi seiring berhentinya sihir tersebut, tubuh August yang masih melayang di udara perlahan menghilang. Masih dengan menatap Mephiss yang berlari menjauhinya, sudut hati August sempat berharap dapat merasakan pelukan dari Mephiss, setidaknya sekali saja di akhir hayatnya. 何かを見て炎症をやめた。一度でよかった。あなたの手にだから行かれたかった。お母さん。 Sedih banget ya kisah August. Semoga dia bisa terlahir kembali dalam keluarga bahagia dan mendapatkan orang tua yang menyayanginya. Mephiss sendiri nggak tahu ya kalau dia punya anak, emangnya kandungannya di mana. Oke lanjut, Mephiss akhirnya berhasil berkumpul dengan Lucy, Grey, dan Happy. Tanpa banyak bicara, Mephiss langsung mengatakan rencana dan tujuannya mengumpulkan mereka bertiga. Ternyata Mephiss telah menemukan kitab END tempat Natsu diciptakan. Mephiss melanjutkan bahwa menurut kitab tersebut, Natsu pasti dapat mengalahkan Zeref. Sementara dirinya sendirilah yang akan melenyapkan Zeref dari dunia ini. Sementara tugas Lucy, Grey, dan Happy adalah menyelamatkan Natsu dengan mengubah takdir END yang sudah tertulis di kitab. Selain itu, Mephiss juga berpesan agar semua orang tidak mendekati area Guild Fairy Tail sebelum Mephiss berhasil dilenyapkan. Lalu kita lihat sebentar sang Raja Naga yang telah berhasil turun ke bumi tepatnya di depan Erza dan Wendy. Tiba-tiba... うぬはこの女と同じ匂いがする。天体魔法フレアです。 Tapi tentu saja jalan yang tidak bisa mengalahkan August sebelumnya tidak akan bisa mengalahkan Raja Naga yang bisa dibilang penghancur umat manusia.
Agnologia semakin menggila dan berubah ke wujud naganya. Saat dua penyihir dan dua Dragon Slayer tersebut hendak memulai pertarungan lagi, tiba-tiba Ichiya datang dengan kapal kesayangannya Christina dan membawa Erza, Wendy, dan Jalal bersamanya. Ternyata Ichiya tidak sendirian di dalam kapalnya, melainkan bersama satu orang lagi yang mengerti cara mengalahkan Agnologia. Orang itu adalah Anna Headvelia, leluhur Lucy sekaligus guru para Dragon Slayer 400 tahun yang lalu, yang ikut terjebak di era sekarang setelah melewati Eclipse bersama para Dragon Slayer. Anna menjelaskan bahwa kedatangannya dari masa lalu bersama para Dragon Slayer memiliki satu tujuan yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengalahkan Agnologia. Anna menceritakan pada 400 tahun yang lalu, Agnologia benar-benar menggila dan tidak ada satupun penyihir maupun naga yang bisa berbuat apa-apa di hadapannya. Oleh karena itulah para naga mulai menaruh harapan mereka di masa depan, tepatnya di zaman ini karena era saat ini memiliki kekuatan sihir paling besar. Para naga menaruh harapan kepada para Dragon Slayer dengan masuk ke dalam tubuh mereka dan ikut menjelajah waktu. Tapi ternyata dalam pertarungan sebelumnya, para naga masih belum bisa mengalahkan Agnologia dan justru terbunuh seluruhnya. Selama ini Anna masih bersembunyi dari para Dragon Slayer dan melakukan penelitian mandiri. Leluhur Lucy tersebut kemudian menemukan ada retakan waktu yang menjadi satu-satunya harapan untuk menjebak Agnologia dalam hampaan waktu. Retakan waktu itu tercipta ketika para penjelajah waktu membuat ruang waktu sedikit melengkung yang merupakan konsep alam untuk memperbaiki aliran waktu. Di dalam retakan tersebut hanya ada kehampaan dan rencananya Anna ingin menjebak Agnologia di ruang hampa dengan kekuatan yang sangat besar tersebut. Dengan begitu Agnologia akan terjebak di dalam sana selamanya. Rencananya Christina akan terbang di sekitar retakan waktu dan menunggu Agnologia sampai menyentuh lubang tersebut. Dan begitu Agnologia menyentuhnya, Raja Naga itu akan terhisap dan terjebak di sana. Lalu sekarang kita comeback dulu ke Lucy, Grey, dan Happy yang sudah mendapatkan kitab END. Lucy masih terguncang mengetahui bahwa takdir hidup Natsu benar-benar ditentukan oleh kitab usang di tangannya. Tapi Lucy menguatkan dirinya karena saat ini bukan waktunya untuk berpikir terlalu lama dan memutuskan untuk membuka kitab tersebut. Sementara itu Natsu yang nyawanya berada di tangan Lucy saat ini masih berhadapan sengit dengan Zeref. Neo Eclipse. Di sana Zeref menjelaskan tentang rencana besarnya untuk kembali ke kehidupannya yang dulu, di mana Zeref belum menjadi penyihir abadi dan Natsu masih menjadi manusia. Dia juga akan memiliki kesempatan untuk membunuh Agnologia sebelum jadi semenakutkan sekarang. Rencana itu adalah menggunakan Neo Eclipse, sebuah konsep sihir yang mereset dunia dan memulai segala kehidupan dari awal. Untuk melakukannya Zeref memerlukan dua kunci. Yang pertama adalah Fairy Heart milik Mavis dan yang kedua adalah retakan waktu yang sebelumnya dibicarakan oleh Anna. Sementara Natsu dan Zeref melanjutkan pertarungan, rombongan Christina hampir mendekati titik koordinat yang diperkirakan tempat retakan waktu berada. Anna terkejut bukan main saat menyadari bahwa ternyata retakan waktu yang menjadi satu-satunya harapan manusia untuk mengalahkan Agnologia mulai menutup. Meskipun begitu, Anna dan kawan-kawan tidak bisa berdiam diri. Mereka mulai memutar otak untuk mencari jalan lain menangani Agnologia. Sementara itu, Lucy, Grey, dan Happy memantapkan hati untuk membuka kitab END dan ketika dibuka, untayan kata-kata menyerupai garis rantai berwarna merah langsung menyembur keluar dan melayang di udara. Kita kembali lagi ke Zeref dan Natsu yang ternyata juga masih membicarakan tentang retakan waktu. Zeref berkata bahwa retakan waktu memiliki kekuatan sihir yang sangat besar, tapi ternyata kekuatan sihir tersebut adalah milik Zeref dan dialah yang telah menutup retakan tersebut hingga proses Neo Eclipse selesai. Ketika itu Mavis datang dan berusaha menghentikan pertarungan antara Zeref dan Natsu. Menyadari kunci utama Neo Eclipse telah datang, Zeref tidak bisa menyembunyikan kesenangannya. Tapi di saat yang bersamaan Natsu kembali mengamuk dan mengeluarkan kekuatan naga atau Dragon Force.
Meskipun tidak memiliki kemampuan untuk berubah menjadi naga seperti Agnologia, Natsu dengan semangat berapi-api akan melancarkan serangan penuh lagi kepada Zeref. Tapi tiba-tiba Mephisto berlari dan menghadang keduanya di tengah-tengah. Master pertama Fairy Tail tersebut meminta kesempatan kepada Natsu untuk bernegosiasi dengan Zeref. Mephisto berkata bahwa dia telah menemukan cara untuk membebaskan Zeref dari keabadian. Tapi Zeref tidak dapat mempercayai perkataan perempuan yang pernah ia cintai tersebut, karena selama ini dia sudah melakukan segala cara untuk mati tapi tetap tidak berhasil. Jika Zeref tidak segera mengaktifkan Neo Eclipse, Agnologia akan membantai semua umat manusia dan hanya menyisakan dirinya dan Mephisto saja. Tentu hal tersebut adalah masa depan yang sangat suram dan menakutkan untuk makhluk abadi seperti Zeref, karena sudah muak dengan Mephisto yang selalu mengganggu sejak dulu dan tidak ingin membuang lebih banyak waktu. Sang penyihir keabadian pun langsung mengekstrak Fairy Heart dari tubuh Mephisto. Apapun usaha Mephisto untuk mencegah Zeref menghapus dunia ini dengan Neo Eclipse tidak lagi didengarkan oleh Zeref. Penyihir kegelapan itu mengeluarkan semua kekuatan sihir Mephisto hingga perempuan itu tergeletak lemas dan menyerap habis lumen glimor dari tubuh Mephisto ke dalam dirinya. Tepat beberapa saat setelah menyerap kekuatan sihir tanpa batas tersebut, tubuh Zeref mengeluarkan cahaya perak keemasan dan berubah wujud menjadi Fairy Heart atau dewa yang bisa mengubah waktu. Mugen no maryok, Tokyo mo koeru kami no chikara. Dan waduh, part kali ini benar-benar kenceng ya. Alurnya naik terus dan ada part yang super sedih bin ngebaperin juga. Tentunya part berikutnya nggak akan kalah seru, jadi tunggu terus updatean pembahasan alur cerita anime Fairy Tail dari Genesis ya. Rama di sini pamit, matashita.